Apa akhlak Rasulullah dalam rumah tangganya? Satu, bahwa Rasulullah selalu memanggil sayang istrinya. Masya Allah. Opa, panggil sayang istri. Jadi ternyata ketika kita memanggil sayang istri, itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Pak Di, panggil sayang istri itu adalah merupakan sunnah Rasulullah. Wajib kita ini laki-laki Pak, wajib hukumnya kita ini suami untuk menyayangi istri. Kapan kita tidak sayang istri, kapan kita tidak menyayangi istri, maka istri pun seolah-olah tidak hormat dan memuliakan kita. Betul? Agak tahu bikang ibu ya Bang? Ya? Ummi. Ini Humaira. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ibu-ibu diam. Bawa opa ini dikasih disadana opa. Opa, mari kita berselawat Pak. Sallallahu ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habibi salam alaika. Masya Allah. Saya lihat ibu-ibu yang hadir ini wajah-wajah penghuni surga semua. Bercahaya mana Dewi tatap mata Bunda Besti. Alhamdulillah. Gara-gara cahaya lampu, cahaya salawat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dhalika minas salihin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu sehat? Besti sehat-sehat mana mungkin? Alhamdulillah. Namu dega gadui bunda yang foto sehat. Alhamdulillah. Cocok tinggal. Namu dega gadui yang foto sehat. Oba, sehat-sehat mana mungkin? Alhamdulillah.
Namu dega gaduh ya kutoseha alhamdulillah. Daripada mega duit na tumalasa bunda besi. Kira-kira kayak kita pilih dega gaduh tapi toseha daripada mega duit na tumalasa kayak kita pilih. Ya. Pada saat dikulik negara kita pilih. Ya makan jaya Ustaz. Mega duit na tose. Alhamdulillah. Bapak Ibu sidang jamaah maulid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tabihi. Peringatan maulid ini adalah merupakan perintahnya Allah. Apa kata Allah? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Jadi ia tu maulid perintah Allah taala. Kata Allah, contoh itu Nabi. Contoh ini. Apapun yang engkau ingin contohi terhadap Nabi itu ada, kata Allah. Ustaz, saya ini guru Ustaz. Nabi kita mengajar. Ustaz, saya ini adalah seorang jenderal. Nabi kita adalah pemimpin perang. Ustaz, saya ini adalah seorang mubalik. Nabi kita berdakwah. Apapun yang kita ingin contoh pada diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya ada. Baik Bapak Ibu sidang jemaah yang dimuliakan Allah. Oleh karenanya tambah melalui peringatan Maulid pada tanpa spanduk. Efisiensi anggaran. Betul. Impres nomor 1. Iya, impres nomor 1 naskah kandai. Iya. Tapi terlewatu si panitia efisiensi anggaran. Namu balik hodetu nakasinolnya. Jadi soal lagi milih bahas ya. Iya. Iya tapi bunda deh. Oh ya tema tergantung penceramah. Tadi aja tema protes makan lagi je Ustaz sih. Sambarnya dia juga ke tema. Tapi bunda. Aja na tuma bela. Ndak usah terlalu jauh, terlalu banyak yang kita mau contohi akhlak Rasulullah. Yang saya ingin sampaikan pada malam ini, bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap rumah tangganya. Oh Pak. Tin Rogi. Hati-hati kayak wannya Pak Ibu di. Nasabapura kami nutua mabuk kayak wannya. Napai nukatua on nakakandai. Masya Allah. Balok kaci nak kana Mangkasar ka. Nasa Mangkasar balok kaci. Ternyata iya balok ewe obat kuat. Kuat kencing. Ya aku miliki ke teme-teme nasa Ustaz inungin dia. Pasal tu ni obat aga. Bapak Ibu sidang jemaah yang dimuliakan Allah, apa akhlak Rasulullah? Melalui peringatan Maulid malam ini, sarekwang mengiangka salumpin dan Nabi tawad dingi bawah rewa Bapak Ibu. Deh, apa akhlak Rasulullah dalam rumah tangganya? Satu, bahwa Rasulullah selalu memanggil sayang istrinya, Masya Allah. Opa, panggil sayang istri. Jadi ternyata ketika kita memanggil sayang istri, itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ahya sunnati, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Rasulullah, faqad ahabbani, maka dia cinta kepadaku, kata baginda Rasul. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, dan barang siapa yang mencintaiku, kata Rasulullah, dia akan bersamaku masuk ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal. Oh Pak. Oh matiin rumah. Mabuk mana aja kau Bapak? Oh Pak. Ya. Tapi Pak Di, panggil sayang istri itu adalah merupakan sunnah Rasulullah. Wajib kita ini laki-laki Pak, wajib hukumnya kita ini suami untuk menyayangi istri.
Kapan kita tidak sayang istri, kapan kita tidak menyayangi istri, maka istri pun seolah-olah tidak hormat dan memuliakan kita. Betul? Tangkeling apa ya? Iya tuh makun raya pak. Iya besti-besti kumaneng yang kaya namu de gaga duit taleng ya kota saya moy. Betul? Iya mundre apa dia namate maki upa kolingi iya gitu besti-besti pak namu de gaga duit taleng ya kota saya moy. Betul? Masya Allah. Iya kena saya Ibu Haji yang kena tuduhin nalengi. Tapi Pak iya. Ternyata sumber pahala kita dalam rumah tangga wajar ketika baginda Rasulullah menganjurkan kita, memerintahkan kita untuk memanggil sayang istri. Karena ketika kita memanggil sayang istri itu adalah sumber pahalanya kita ini suami dalam rumah tangga. Satu, ketika kita memanggil sayang istri. Coba tabe padi. Beda itu makun rayi, ia kota goraiwi dengan panggilan sayang. Kita panggil dengan panggilan sayang, dengan memanggil dengan bukan dengan panggilan sayang. Tangkali ngare pai. Meloki milau tulung. Oi. Pasti makadai bunda-bunda. Aga. Ya seisak dan pak dek. Tapi contoh je. Oi. Kita kali ngapal. Aga. Alang aja lo handu ayo kau tu paling makare meneta. Angkai. Tahu. Dia kan aku. Tangkali sendiri. Tapi coba garita sayangi Pak sesuai dengan anjuran baginda Rasul. Sayang. Tangkali Pak. Ajar tu bela tangkali Pak. Apa? Tangkali ngai. Maka matutu topen rang ako basog Pak. Sebenarnya itu dek nami cai. Aku memang tahu miro. Apa? Tangkali ngai. Oh mam. Ketika kita panggil dengan penuh dengan kasih sayang, maka mereka juga merasa disayangi dan akhirnya memuliakan kita. Alang aja lo, andu yo kutu sayangi, masya Allah. Kalau mangan, dengan aku bunda. Ini tangkalin aja pak. Makanya sayang pak melalui peringatan Maulid ini, panggil mulai malam ini kita panggil sayang istri pak. Jangan panggil namanya. Oh Suri. Kan biasa jadi orang ini pak. Panggil. Wih, macam mana? Amma. Masya Allah. Ya kok Pak Dewa ngangkat tok bikang ibu ya, Bang. Ya. Ummi. Ini. Merah. Aku tahu ini merah. Masya Allah. Makanya panggil sayang, opa. Ini adalah akhlak Rasulullah. Ini yang pertama. Yang kedua,
Salompena nabita ko ilalampulana pa dalam rumah tangganya untuk menjaga keromantisan rumah tangga baginda Rasulullah SAW. Iro nabita yang kedua selalu mandi bersama dengan istrinya. Wah. Ya sama kia. Ito ni nuntuan di Ustaz. Ya. Kami nuntuan di. Oh Pak, Rasulullah selalu mandi bersama dengan istrinya Pak, untuk menjaga keromantisan rumah tangga Pak. Oh Pak, ya sama oke aja. Pak Dewan biasa. Iya. Sportif. Ya. Ya nomor telu ini bagus ya. Oh. Tiga utepi. Masya Allah. Ya aja jolo. Melo kama kutana kan dai. Angka mau ke beni tatu. Ya. Busar. Oh. Busar ki jeble. Aku jangan senyum. Tahu kan tadi? Imam Ahmad bin Hambal, tahu kan? Khusus untuk ini. Imam Ahmad bin Hambal, Imam Abu Hanifah, kenal Pak? Apa? Kenal Imam Abu Hanifah? Kenal di mana? Tahu kan? Imam Ahmad bin Hambal meninggal istrinya di pagi hari, menikah di malam hari. Meninggal istrinya di pagi hari, menikah di malam hari. Apa kata muridnya? Pak Kiai, kita walimah atau taziah? Apa kata Imam Ahmad bin Hambal? Taziah sekaligus walimah. Oh. Ditanya oleh muridnya, Pak Kiai, magi jenang ke Makoro, apa kata Imam Ahmad bin Hambal? Saya malu bertemu dengan Allah kalau saya dalam kesendirian, kata Imam Ahmad bin Hambal. Masya Allah, Masya Allah. Oh iya. Ilah. Aku memangnya aku pura kami nutu atuh. Dena terkontrol ceramahku. Masya Allah. Ibu, oh Besti. Jadi sebelum mandi, tabihi tok bi bapak. Opa. Dek Ibu dangin je, ibu tadi dia je jok bikin. Komen nak dia Bunda Besti sampaikan sama bah. Opa. Maka kije melona dia je. Melo gamaki maciuri sunnah Rasulullah. Masya Allah. Di ibu, Besti, Rasulullah selalu mandi bersama dengan istri. Ustaz, saya dia kumelo dia ya si bapak nama lagi je. Ayo maka jangan limai. Mari nalakai tadi tu. Coba nalakan na balik. Mana si Jawa? Coba nalak. Jadi ini yang kedua. Salompena Nabita yang pertama memanggil sayang istri, yang kedua mandi bersama dengan istrinya. Yang ketiga, tapi Pak, yang ketiga, Rasulullah tidak pernah meninggalkan rumah sebelum ini Pak, jarang kita lakukan Pak. Ternyata itu adalah sumber pahala dalam rumah tangga kita. Rasulullah kalau ingin meninggalkan rumah selalu
Tapi opa, ada 5 anggota badan istri yang harus dicium sebelum kita tinggalkan rumah. Yang pertama cium ubun-ubun, serak. Yang kedua lendro. Tanya lendro. Yang ketiga yang keempat punggung tangan istri. Ini yang tidak pernah kita lakukan, Pak. Tuli di lemmi. Dia kenapa? Tuli di lemmi, meloi ternyata. Yang kelima mencium telapak tangan istri. Apa nangka Ustaz? Tapi tangkali Pak. Saya jelaskan satu persatu. Kata Imam Al-Ghazali, barang siapa seorang suami yang selalu mencium ubun-ubun istrinya, Pak, maka istri itu akan lemah lembut hatinya kepada suaminya. Masya Allah. Ada tersuah. Jangan keluar. Aja lalu tersukan. Jadi barang siapa suami yang selalu mencium ubun-ubun istrinya, maka yakinlah kata Imam Al-Ghazali, istri itu akan lemah lembut kepadanya. Wajar ketika istri kita tidak lemah lembut kepada kita, Pak. Tidak pernah menjalankan sunnah Rasulullah. Makanya melalui peringatan Maulid pada malam ini, rajin-rajinlah mencium. Yang kedua, barang siapa seorang suami yang selalu mencium lindro alias kening. Ya pemilu nak kimade pemilu ni saleh boleh. Sayang. Ubun-ubun. Barang siapa yang mencium kening istrinya, kata Imam Al-Ghazali, maka istri itu akan senantiasa ingat kepadanya. Masya Allah. Ya kutuli melo kinatalipung ibu Man rasa gitu. Enak itu rapat. Yang kedua, yang ketiga, barang siapa seorang suami yang selalu mencium pipi istrinya, maka istri itu akan senantiasa sayang kepadanya. Apa? Kalau mau istri kita sayang, cium pipinya. Agar demo? Itu banyak demo. Barang siapa seorang suami, seorang laki-laki yang mencium punggung tangan istrinya, maka istri itu akan selalu hormat kepadanya. Iya, Pak. Apa? Mencium punggung tangan istri. Masya Allah. Barang siapa seorang suami yang mencium telapak tangan istrinya, maka istri itu akan senantiasa setia, baik di kasur maupun di dapur maupun di Ini adalah sunnah Rasul yang jarang kita lakukan, Pak De. Iya. Biasa mau bilang. Betul itu Dina. Tarik ke kandaku. Ya, mariulah dak kejayon ni napanang angkang kota dia aku jama-jama siwan ni. Masyaallah. Baik Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya sunnah Rasulullah, ya. Apa? Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salumpena ahlakna nabita untuk menjaga keromantisan keluarganya. Suami baginda Rasulullah selalu membantu urusan rumah tangga istrinya. Bapak, mencuci piring itu bukan tugas istri, tugas suami. Mencuci pakaian itu tugas suami. Mak bisa pandai itu tugas suami.
Mapel tugas maserin tugas mabisa penne tugas tugasnya istri cuma dua, taat kepada Allah, taat kepada suami. Ya miro, ya kona suruh ki masa salah kita jamai. Ya kona suruh ki manasu ki kan taat kepada suami bunda. Itu ya Pak. Sebenarnya pekerjaan rumah tangga istri itu Pak, tapi membantu pekerjaan rumah tangga itu adalah pekerjaan mulia kata baginda Rasul. Dia apa jadi Pak dek? Tulia sengi pekerjaan hina ya kalau cuma bisa pandai. Tidak Pak. Pala Pak. Oh Pak. Pala. Makanya tapi bunda besti. Iya ko si pulungi panewe oko. Bisa panewe aya jolo tabi saiwi. Udah mi jolo bapak anak tersinggung kamai. Oh Pak, melo giga apa lang? Karo panewe bisa ni. Deh Pak dek. Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk menjaga keromantisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inilah akhlak yang mereka perlihatkan kepada kita ini umat nih. Ya. Ibu. Pak Besti. Tapi harus hormat, muliakan, taat kepada suami bunda. Iya. Tapi pahala terbesarnya perempuan itu ada sama suami. Apalah lopo nama kun raye tani aku sampajan namon ro bunda tania. Apalah lopo nama kun raye tani aku puasa namon ro tania. Tani aku sakat namon ro, tani aku haji namon ro. Tapi apalah lopo nama kun raye angkai aku dari mana Ustaz boleh kendrosas tapi bunda tangkalingai. Iya. Kan jatuh sa dipelai. Tapi bunda, terakhir nih, barang siapa seorang istri yang menyiapkan makanan suaminya, biasa mana mau ki? Tak tongko kang Andre nalak kita, oh Pak, biasa mau ki? Mau pada kata mati? Oh biasa to deh. Saya lihat wajah laki-laki yang hadir ini wajah-wajah korban mana jadi itu. Oh Besti, barang siapa seorang istri yang menyiapkan makanan suaminya, na tongko kang Andre na lakay na kuya sena mejange. Angke lakay tapole kan teroe, angke pole ko galungi, angke pole ko darae. Nandre tapasa diangi apa kata baginda Rasulullah? Pahalanya seorang istri seperti melaksanakan haji dan umroh. Oh Besti. Cukup menyiapkan makannya suami bunda, kita sudah mendapatkan pahala haji dan boleh mana ini gak Mekah? Boleh nih? Alhamdulillah. Tabe yaro de panangkan alo Mekah tabe ko lisu ki pa matu pole mamulu pudangi bapak na Pak. Oh sayang, melok kalau Mekah. Iya pudangi bunda deh. Tapas saya leta lo Mekah bunda tapas saya leta. Ayo Bu. Tapas saya leta lo Mekah. Ustaz ya tole Mekah Ustaz doi Pak salah pahangi. Tania to megai duit na lo Mekah bunda tania. Yang ke tanah suci itu adalah mereka yang dipanggil oleh Allah. Betul? Namu maya duit bunda Besti. Ya kode penuh bikin pung Allah Ta'ala. Pada musim haji yang baru-baru ini. Angkat makamanya telur tuyuda. Haji puro dah. Siapa nama aja? Haji Bika? Ikurum ya ko jadah 28 hari. Iya. Lisui. Nasa gue Ustaz Mandra satu ngaki Ustaz.
Cucu tuh ngajet tasengi biasa susah satu tamam manasi. Kebetulan ya nunda memanasi. Angkara angkan aja pisah tak. Heboh-hebohnya waktu itu. Maka tidak ada lagi pisah. Habis. Nah sangangkan hangkan. Oh iya salamaki. Sisen na pura te malapang kay pole makaraka. Kan aja itu pole. Nasa ngitarungkum yo kojak daus. 28 hari. Itarungku hinasang aku. Boleh satu rumah. Ya komelo ki macurita doi. Aji nih. Ternyata tidak. Makanya orang yang ke tanah suci, orang yang melaksanakan umrah, orang yang melaksanakan haji adalah mereka yang dipanggil oleh Allah. Bagaimana caranya? Ya komelo kinobi pung Allah Ta'ala bunda tabihi. Iya nih, tabawar rewa oleh. Iya, mungkin sudah ada yang selalu mengamalkan ini. Lemaliwa ni jetang kalinga ya Pak Dongang ini. Ya kau sujud terakhir ki, jangan angkat kepala tak Bunda Besti. Jangan angkat kepala tak apa sebelum berdoa kepada Allah. Allahumma rzuqni ziyaratal. Ya Allah, berikan kami rezeki ya Allah agar kami bisa bersiarah di dua tanah harammu, Madinah Makkah Makkahul Mukarramah. Allahumma rzuqni ziyaratal. Insyaallah barang siapa yang istiqamah membaca doa ini tidak akan meninggal dunia sebelum dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ke tanah suci. Amin ya rabbal. Istiqamah ki Bunda, istiqamah baca Allahumma rzuqni. Ustaz, saya madodon ni je otak Ustaz. Puno ni memori Ustaz. Dia je ni ulema kepala Ustaz. Dia je ulema bahasa Arab Ustaz. Wadi kai bahasa Indonesia bisa. Wadi kai bahasa Ogi. Wadi kai bahasa tempe. Tahu mani. Nasuna. Ini mani. Ya kata tempe tahu pasangan. Cuma tabi ya kota pak bahasa Indonesia tapak bahasa Sengkangi aja kita pale toili lah. Di ibu tapahan ni agak aja tapale toili lah ya kotanya bedeta pale bahasa Arab nah. Iya ko sila daki siya buki maka pala bahasa Arab aja nah loga maki mabarajama tuleleman harus tapi kiriki mendrek ni puimang Allahu akbar. Iya mau pilih Allahum di sini Allahum melo ni mabarsalla puimang. Nambasi sangido amakan Allahumma barik lana fi marsad. Sila dan baca. Masyaallah. Jadi kau detole baca bahasa Arab na Bunda detole mapale cukup bahasa Indonesia, cukup bahasa Ogi puang, talenga kasih dalai puang barawak di kasih lo Makkah, Madinah Makkah Makkahul Mukarramah. Allah, tapi ilalang Ustaz, saya malampe mo Ustaz, wadi mo mapikir ya itu kumasuyu itu Ustaz. Angka aja maponco ne rangka. Angkali ngai? Tanpa bisa jual mapapi. Payah lagi di waktu ni pusat pi. Tahu. Aku memang kepura ki minut tua. Oh Besti. Iya nak kami nama ponco ne. Angkali ngai? Ia ko sujud nak terakhir deto taule ma pale bahasa Arab na deto taule ma pale bahasa Indonesia na deto taule ma pale bahasa Ogi na ia na tapawe kami nama ponco ni Allahu akbar subhana rabbil a'la bihamdi subhana rabbil a'la subhana rabbil a'la bihamdi ibuang melok kak lo Mekah Allah tapahan ni iya ko iya demo patapahangi buntutongan ni. Buang melo kalo. Tapalan nih. Alhamdulillah. Buang melo ka. Allah.
barang siapa yang istiqamah meminta bermohon. Nah itu tuli melo maka dia nang kanilawi. Iya kah? Tuli melo maka tapi tidak pernah secara khusus kita bermohon kepada Allah. Padahal salah satu tempat diterimanya doa adalah pada saat Nah dia nang kata lo tuli melo. Dia kata apa? Hei, atin lagi aja. Bapak Ibu sidang jemaah yang dimuliakan Allah, Tete Aserani. Dia juga melo aja masyarakat Tete Aserani. Mau tami matuji tahu Indonesia masyarakat Tete Aserai. Nasa depa Tete Aseraji. Tete Aseraji. Efisiensi anggaran nih. Masya Allah. Menyiapkan makanannya suami. Ustaz, iya kok dia gagal lakai Ustaz? Wah digalakain na bali bolai pasar yang ada. Masya Allah. Iya tom yang kay lakain na bunda. Deh. Nasabaya ko lakain na bali bolai tapasar yang andre tanya apalah taruntu. Abala. Masya Allah. Bapak Ibu sidang jemaah yang dimuliakan Allah. Yang kedua, barang siapa seorang istri yang menyiapkan air minum suaminya, wairinu. Ibu, wairinu. Iya kode gaga kopi, teh. Iya kode gaga teh, susu. Susu cabandera. Apa ini? Iya kode gaga susu Milo. Kode gaga Milo wah ibu teh bunda besti. Tongko kang ibapakna ko ya sena mejange. Angkai pole kantoro angkai pole kodara angkai pole ko galungi, angkai pole ko empang-empange. Nah inung itu ay tapas saja apa kata baginda Rasulullah? Istri mendapatkan pahala seperti melaksanakan puasa sunnah 1 tahun lamanya apa itu? Hei, Ibu. Mendapatkan pahala berpuasa 1 tahun lamanya kata baginda Rasul. Iya kau dia gagawai putih balok kaci. Masya Allah. Ini cukup menyiapkan makanannya, cukup menyiapkan minumnya bunda. Alhamdulillah. Insya Allah kalau ini semua kita lakukan adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pahalanya seorang istri luar biasa. Wajar ketika baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perempuan itu mudah masuk surga, tapi juga banyak masuk neraka. Malumut tak masuk surga, tapi banyak juga yang masuk neraka kata baginda Rasul. Kenapa? Karena lagi-lagi dia tidak taat kepada suami. Tuli na gerak-gerak lakai na wo. Ibu. O besti. De nawat di malompo sadato ko sadana lakai ta bunda besti dosa lompo. Ibu. Dosa lompo. De nawat di malompo sadata ko sadana lakai ta. O di mo malompo sadata ko lakai ban. Layar sentuh. Bolehkan rokok. Ikat pipi. Masya Allah. Dia nawan di bunda. Kenapa? Surganya istri ada sama surganya suami ada sama ibu. Makanya kau naleng itu Indo nado aja kita mintai surga na tayo naleng duit.
Ya mana nanya? Surganya istri ada sama surganya suami ada sama ibunya. Makanya hargai, hanya muliakan dia Bunda Besti. Hargai dia. Kenapa? Surgata. Kalau kita meninggal dunia, bunda-bunda bustiku meninggal dunia, suami ridho, insya Allah masuk ke dalam surganya Allah. Amin ya Rabbal. Tapi kalau suami tak tidak ridho, bunda mati naki. Maka reba bapak, eh puan, ada dia cemuala ni pandan nakang, pak bice kami kasih puang. Bapak ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah. Ibu, Besti, seorang istri, seorang perempuan dituntut untuk memuliakan, menghormati suaminya. Seorang suami tidak dituntut untuk setia oleh Allah, hanya dituntut untuk bertanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertanggung jawab di dunia dan juga bertanggung jawab di akhirat. Ibu. Magampa kita maiditama surga makun raya. Mas sempajang ibunda dia nama sempajang bapak noco alang. Tidak masalah. Tidak bertanggung jawab di hadapan Allah, tidak. Mas sempajang ibunda dia nama sempajang Wijay. Makanya itu di makun raya cukup mas sempajang limotu kinama dia itu mas sempajang sunnah. Cukup puasa di bulan Ramadan, namun dia itu puasa sunnah. Dan yang ketiga taat kepada tadahulunal jannati bisalam, bebas memilih surga mana saja yang kalian mau masuk. Alhamdulillah. Tapi ini Pak, oba. Oh, tinanya. Oba. Mas sampajang ipade na mas sampajang ibu Palu-palui kita, palu-palui kita. Mas sampajang ibu dia nama sampajang. Ibalender kipa. Bertanggung jawab. Suami itu bertanggung jawab di dunia dan bertanggung jawab di akhirat. Jangankan setelah terjadinya hari kiamat, kamu picali rok nak iburu. Kita ini suami sudah bertanggung jawab di hadapan Allah. Makanya wahai istri, Besti, muliakan suamimu, hargai, ayah mu garagarai. Ya mana ya? Melalui peringatan Maulid ini Bunda, Besti, melalui peringatan Maulid baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malam ini, mari kita untuk belajar kepada akhlak baginda Rasulullah dalam rumah tangga ini. Amin ya rabbal. Makoni roka pengwala si parangarang apa ibu aja nak makutana maka ditambah pigato deh. Yang jelas melok napa aja. Macak itu di lanjut. Hehehe. Kita nih. Turungin nak pusat ja. Parece lagi rosaner. Parece rosara benges, parece bunda ya ko makadon ni rumah ko kado na biti ko ke. Tambah. Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan insyaallah melalui peringatan Maulid ang kayo kur itu salumpin na nabita ya ciuri na mutsi di mo. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan kita semua ini umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan janji baginda Rasulullah natajin na kinabita ko babanna surga. Amin ya rabbal. Sallallahu Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Ya Allah ya Tuhan kami,
Jadikanlah pertemuan kami, perkumpulan kami pada malam ini, Allah, perkumpulan yang Engkau rahmati, yang Engkau ridai, ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.